Saya Nararia Putri dengan NIM 250080574 dari Program Studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini aku akan menyampaikan bagaimana dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap ekonomi dan bisnis internasional dari perspektif negara Vietnam. Vietnam merupakan sebuah negara yang berada di kawasan Asia Tenggara yang memiliki sejarah panjang, warisan budaya yang kaya, dan kemajuan ekonomi yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Negara ini terletak di Asia Tenggara dan berbatasan dengan Tiongkok di bagian utara, Laos dan Kamboja di sebelah barat, serta menghadap ke Laut Cina Selatan di sisi timur. Ibu kotanya adalah Hanoi, sementara kota terbesarnya dan pusat ekonominya adalah Ho Chi Minh City. Wilayahnya memiliki bentuk yang memanjang dari utara ke selatan dengan banyak pegunungan, delta sungai, dan garis pantai yang panjang. Yang pertama, kondisi perekonomian Vietnam. Perekonomian Vietnam mengalami perubahan besar dari model pertumbuhan yang bergantung pada tenaga kerja ke perekonomian yang lebih maju, didorong oleh faktor bernilai tambah dan berkelanjutan. Menjelang tahun 2026, Vietnam ingin menjadi pusat manufaktur dan kekuatan ekonomi utama di Asia Tenggara, dengan target pertumbuhan produk domestik bruto atau PDB 2 digit. Pada tahun 2025, Vietnam mencatat pertumbuhan PDB sebesar 8,02%. Laporan ini membahas situasi ekonomi Vietnam pada Maret 2026, mencakup data kinerja 2025. Tantangan sektor energi dan proyeksi menuju negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045, sektor industri dan konstruksi tumbuh pesat, sedangkan sektor jasa menyumbang lebih dari 51% PDB, mencerminkan diversifikasi ekonomi. Yang kedua adalah bagaimana posisi Vietnam dalam perdagangan global. Posisi Vietnam dalam perdagangan global saat ini strategis dan terus menguat sebagai negara eksportir manufaktur. Vietnam memiliki ekonomi yang sangat terbuka dengan rasio ekspor terhadap PDB yang tinggi, menggambarkan ketergantungan pada perdagangan internasional. Produk ekspor utama mencakup elektronik, tekstil, alas kaki, serta komoditas pertanian seperti kopi dan beras. Vietnam telah menjadi pusat produksi global, terutama di sektor manufaktur, dengan banyak perusahaan multinasional seperti Samsung Electronics memindahkan atau memperluas produksi ke negara ini. Vietnam berfungsi sebagai basis perakitan dan produksi barang yang diekspor ke negara-negara, terutama pasar besar seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Vietnam aktif dalam perjanjian perdagangan bebas seperti CPTPP dan EFTA, yang memperkuat posisinya dalam perdagangan global dengan memberikan akses pasar yang lebih luas dan mengurangi hambatan tarif. Vietnam memiliki hubungan dagang yang kuat dengan mitra utama seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Selain itu, daya saing Vietnam didukung oleh biaya tenaga kerja rendah dan stabilitas politik. Meskipun perlu ditingkatkan ke arah inovasi dan teknologi. Lalu yang ketiga, bagaimana ketergantungan Vietnam terhadap bahan bakar, minyak atau gas? Vietnam masih tergantung pada minyak dan gas, terutama untuk bahan bakar dan pembangkit listrik. Dengan campuran antara produksi domestik dan impor, data terbaru menunjukkan ketergantungan tinggi pada bahan bakar fosil dan adanya upaya pemerintah untuk meningkatkan impor LNG untuk kebutuhan gas mendatang. Sebelumnya, Vietnam cukup mandiri berkat cadangan hidrokarbon, bahkan menjadi eksportir minyak mentah. Namun, permintaan energi yang cepat meningkatkan ketergantungan pada impor, khususnya untuk bensin, produksi minyak, dan LNG. Meskipun dua kilang domestik memenuhi sekitar 70% permintaan bahan bakar, Vietnam mengeluarkan lebih dari 1,44 miliar US dollar untuk impor bahan bakar olahan pada awal 2026. Arah kebijakan gas juga bergerak ke gas domestik dan LNG impor sebagai transisi energi. Selanjutnya, bagaimana hubungan negara Vietnam dengan Iran dan Amerika Serikat? Pada peta arah geopolitik Vietnam untuk kuartal pertama tahun 2026 mencerminkan sebuah contoh yang mengesankan mengenai ketahanan negara dan kelenturan.
dalam diplomasi di tengah polarisasi global yang semakin tajam. Sejak dimulainya reformasi Domoi pada tahun 1986, Hanoi telah berkembang dari negara yang terasing secara internasional menjadi pusat produksi global dan aktor utama dalam diplomasi multipolar. Dasar dari pencapaian ini adalah doktrin diplomasi bambu, sebuah istilah yang dikenalkan oleh Sekretaris Jenderal Nguyen Phuoc, yang menggambarkan kebijakan luar negeri dengan akar yang kuat, batang yang kokoh, dan dahan yang lentur. Akar dan batang menjadi simbol dari prinsip-prinsip kemerdekaan, kedaulatan, dan kepentingan nasional yang tidak dapat dipertanyakan. Sedangkan dahan yang lentur melambangkan kemampuan Vietnam untuk beradaptasi dengan perubahan kondisi eksternal tanpa mengorbankan prinsip-prinsip inti yang ada. Nah, bagaimana hubungan antara Vietnam dengan Iran dan Amerika? Hubungan Vietnam dengan Iran dimulai sejak tahun 1973 dan tetap stabil hingga kini dengan kedutaan besar di masing-masing ibu kota. Meskipun tidak terlalu intens secara politik global, hubungan bilateral ini ditandai dengan saling dukung. Sebaliknya, hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat berubah besar setelah Perang Vietnam. Keduanya menormalisasi hubungan diplomatik pada tahun 1995, dimulai dengan pencabutan embargo ekonomi oleh AS pada 1994. Saat ini hubungan tersebut bersifat komprehensif dan pragmatis, mencakup kerjasama di bidang politik, ekonomi, dan keamanan, serta bertransformasi dari konflik menjadi kemitraan strategis. Dalam hubungan perdagangan, Vietnam memiliki koneksi yang lebih kuat dengan Amerika Serikat dibandingkan dengan Iran. Sejak awal 2000-an, perdagangan bilateral dengan Amerika Serikat tumbuh pesat setelah perjanjian perdagangan tahun 2001, dengan nilai perdagangan meningkat lebih dari 200% dalam satu dekade. Amerika Serikat menjadi pasar ekspor besar bagi Vietnam, terutama untuk produk elektronik, tekstil, dan alas kaki. Sebaliknya, hubungan perdagangan dengan Iran terbatas, lebih difokuskan pada sektor energi seperti minyak dan gas, namun sering terhambat oleh sanksi internasional. Selanjutnya, dalam konteks geopolitik, Vietnam menerapkan kebijakan luar negeri yang independen dan seimbang atau non-blok. Vietnam tidak beraliansi secara formal dengan kekuatan besar manapun, tetapi berusaha menjaga hubungan baik dengan berbagai negara. Hubungan Vietnam dengan Amerika Serikat bersifat strategis, terutama dalam kawasan Asia Pasifik. Dengan Vietnam melihat Amerika Serikat sebagai mitra penting untuk menjaga keseimbangan kekuatan terhadap Tiongkok. Namun, Vietnam tidak ingin terikat dalam aliansi militer formal. Sebaliknya, hubungan Vietnam dengan Iran bersifat bilateral, terbatas, dan tidak memiliki dimensi strategis global yang kuat, karena Iran lebih fokus pada kawasan Timur Tengah. Selanjutnya adalah bagaimana dampak konflik antara Iran dan Amerika Serikat terhadap negara Vietnam. Yang pertama adalah terdampaknya ekonomi. Transmisi utama dari konflik Iran-Amerika Serikat ke dalam ekonomi domestik Vietnam terjadi melalui 3 saluran. Yang pertama, lonjakan harga komoditas energi. Yang kedua, tekanan inflasi yang diimpor. Dan yang ketiga, volatilitas pasar keuangan yang menyebabkan depresiasi mata uang. Vietnam memiliki defisit perdagangan energi lebih dari 16 dolar miliar pada tahun 2025. Nah, pada dampak ini menyebabkan risiko stagflasi dan koreksi pertumbuhan PDB, dan yang kedua, dinamika inflasi dan tantangan kebijakan moneter. Selain terdampak pada ekonomi, juga adanya dampak perdagangan internasional terhadap negara Vietnam. Yang pertama, adanya krisis logistik maritim dan rerouting jalur perdagangan. Lalu yang kedua adanya disrupsi sektor ekspor unggulan, tekstil, garmen, dan alas kaki. Selanjutnya adalah dampak bisnis dan investasi terhadap negara Vietnam. Meskipun lingkungan global penuh dengan ketidakpastian geopolitik, Vietnam tetap mempertahankan daya tariknya sebagai destinasi investasi. Namun, dinamika konflik Iran dan AS telah mengubah profil risiko dan prioritas para investor internasional yang beroperasi di negara tersebut. Yang pertama, resiliensi aliran modal dan perubahan profil risiko. Yang kedua, dampak sanksi Amerika Serikat terhadap jaringan bisnis internasional. Kebijakan tekanan maksimum yang diterapkan kembali oleh pemerintahan Trump pada tahun 2025 meningkatkan sanksi finansial dan pengawasan ekspor terhadap pihak yang mendukung Iran. Tahun itu lebih dari 600 sanksi baru yang berhubungan dengan Iran dikeluarkan, terutama menargetkan jaringan penghindaran sanksi di seluruh dunia, termasuk Asia Tenggara. Ini menyebabkan risiko kepatuhan besar bagi perusahaan Vietnam yang berhubungan dengan entitas di Timur Tengah atau China. Mereka harus memastikan tidak terlibat dalam transaksi yang melanggar sanksi AS,
khususnya di sektor energi, perbankan, dan pengiriman. Banyak perusahaan besar di Vietnam kini meningkatkan investasi di Departemen Kepatuhan Hukum dan Audit Rantai Pasokan. Yang terakhir adalah dampak strategi bisnis terhadap negara Vietnam. Yang pertama, diversifikasi logistik dan multimodal transport. Salah satu perubahan strategi yang paling jelas terlihat adalah transisi perusahaan dari ketergantungan pada jalur laut tunggal menuju pendekatan logistik multimodal. Meskipun ongkos transportasi darat ini lebih tinggi dibandingkan pengiriman laut konvensional, waktu pengiriman yang hanya 15-18 hari menjadikannya pilihan yang lebih masuk akal daripada mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan yang memerlukan lebih dari 40 hari. Selain itu, semakin banyak eksportir Vietnam yang beralih dari melakukan pengiriman mandiri menuju menjalin kerjasama dengan penyedia logistik global yang memiliki kemampuan manajemen rute yang lebih fleksibel. Yang kedua, strategi lokalisasi dan ketahanan bahan baku. Ketergantungan Vietnam yang besar pada bahan baku yang diimpor, yang mencapai lebih dari 70% di beberapa sektor tekstil, telah menjadi kelemahan nyata di tengah gangguan perdagangan global. Pemerintah Vietnam juga memfasilitasi investasi di sektor industri pendukung lewat dana pendukung investasi untuk membangun ekosistem manufaktur yang lebih mandiri. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih. Dadah!